Halo guys, hari ini aku mau ngasih tutorial bagaimana caranya membuat kostum loading overlay seperti video ini. Oke, hari ini kita akan membuat kostum loading overlay. Jadi buat teman-teman silahkan siapkan kodenya atau tonton video sebelumnya terlebih dahulu. Untuk membuat kostum loading overlay, kita tambahkan dulu filenya custom loading overlay.dart. Lalu di sini kita masukin seperti biasa, kita import dulu material, lalu kita buat widgetnya di sini show loading overlay ya teman-teman. Lalu kita masukin parameter require future dynamic dengan function asynchronous function, lalu string access-nya, lalu kita masukin await show, nggak usah pakai show, langsung show dialog, masukin konteksnya, lalu variate dismissible-nya nilainya itu false ya teman-teman, builder-nya, dan cell-nya kita masukin get loading indicator. Nanti kita bikin di bawah untuk get loading indikatornya. Dan untuk barrier color-nya kita tambahin juga ya warna hitam dengan apa ya, value alpha-nya 0.7. Oke. Di sini ada typo ya teman-teman ya. Di bagian string itu dihapus, lalu tambahin di required build context, lalu di bagian ini tambahin string. Lalu yang merah itu ada typo juga, harusnya barrier dismissible, lalu kita koma aja, langsung kita bikin get loading indikatornya. Try ini asynchronous function ya teman-teman ya. Kita klik, lalu masukin aja print e nya dan nilai akhirnya finally. Kita masukin navigator konteks pop ya, jadi langsung keluar gitu, langsung kembali dia. Oke. Lalu untuk get loading indikatornya tadi kita bikin ya widget get loading indikator, lalu parameter string ya, return container padding tambahin dengan symmetric horizontalnya 20, width vertikalnya itu 10 ya teman-teman.
Lalu setelah itu kita masukin aja decoration-nya. Untuk decoration ini perlu karena kita mau nambahin box decoration di sini. Border radius teman-teman, border radiusnya 10. Lalu kita masukin warnanya warna putih. Lalu childnya teman-teman kita masukin kolom. Lalu propertinya main access size dulu. Main access size dengan nilai min itu artinya membuat kolom ini mengambil ruang sekecil mungkin gitu. Lalu kita masukin childrennya. Untuk childrennya di sini kita masukin aja langsung circular progress indicator. Ini semacam loading yang biasa kita lihat ya teman-teman. Kita masukin size boxnya, lalu teksnya seperti ini. Pindah ke halaman main, kita atur untuk show loading overlay-nya, kita masukin ya. Lalu async function-nya kita masukin async await future delay. Nah, ini cuman percontohan saja ya teman-teman. Nanti kalau studi kasusnya teman-teman tidak akan menggunakan ini, teman-teman akan menggunakan state management ataupun interaksi antara backend, sehingga tidak perlu menggunakan future delay ini. Oke, lalu kita benerin dulu konteksnya. Kita masukin ya message dengan nilai loading. Oke, mari kita coba untuk testing show loading overlay-nya ini apakah sudah benar atau belum ya teman-teman. Tapi sebelum itu mungkin kita masukin dulu ya untuk pengkondisiannya. Kayaknya terhapus pengkondisian untuk validasi, kita masukin di sini. Lalu untuk bagian feature delay-nya kita masukin ke dalam if. Oke, so itu aja. Kita masukin print dulu untuk mengetahui apakah berhasil ya. So kita coba, kita simulasikan. Misalkan kita masukin nilainya, lalu passwordnya, dan coba kita klik login. Oke, udah beres, tapi mungkin ada sedikit penyesuaian dulu ya. Bagian height-nya kita masukin, lalu font size-nya, dan warnanya warna hitam. Kita masukin juga ya alpha-nya mungkin. Oke, kita coba lagi, kita simulasikan lagi. Kita masukin username, lalu kita masukin passwordnya, dan coba kita login. Dan akhirnya works ya, berjalan, dan custom loading overlay-nya sudah kita buat. Mungkin itu saja untuk tips hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.